Duh, drama Malaysia soal KTT perdamaian Gaza ini memang bikin geleng-geleng kepala ya. Kayak lagi nonton sinetron, plot twistnya banyak banget, sampai kita yang capek sendiri ngikutin alur ceritanya. Jadi, mari kita bedah drama ini dengan gaya kocak dan ngakak. Aku nggak mau datang, soalnya nggak srek sama poin-poinnya. Emang Malaysia diundang ya? Baiklah, ceritanya begini. Beginilah ceritanya. Awalnya, Malaysia yang diwakili Big Boss Anwar Ibrahim mendadak jadi pahlawan prinsip. Ketika KTT perdamaian Gaza di Mesir digelar, nama Malaysia nggak nongol di daftar tamu. Bukan karena lupa RSVP atau salah jadwal, tapi menurut PM Anwar, Malaysia tidak diundang karena mereka nggak mau kasih dukungan penuh alias dukungan bersyarat pada 20 poin rencana perdamaian usulan Presiden AS, Donald Trump. Alasan super duper prinsip. Katanya, poin-poin damai itu nggak sejalan sama prinsip-prinsip Malaysia yang kekeh soal kedaulatan Palestina, penyelesaian menyeluruh termasuk di tepi barat, dan hak pulang bagi pengungsi. Aku nggak diundang. Oh, itu karena aku terlalu idealis dan berprinsip. Kalian semua yang diundang pasti cuma tukang angguk doang sama omongan Trump. Aku beda, aku punya pendirian. Jadi, nggak apa-apa nggak diundang. Toh acaranya kurang berkelas buat prinsipku yang tinggi. Sambil kibas-kibas jubah keagungan prinsip. Tapi aku ikut loh di agenda lanjutan. Nah, di sini nih muka tembok alias munafiknya mulai kelihatan. Setelah gaya menolak dan bilang KTT itu nggak oke karena nggak srek sama prinsip, tiba-tiba PM Anwar ngaku bakal ikut di agenda lanjutan atau konferensi rekonstruksi Gaza. Pertanyaannya, halo Bapak Anwar, kemana perginya prinsip yang dulu dibanggakan? Dulu, nggak diundang. Alasannya, aku nggak setuju sama poin KTT-nya, aku berprinsip. Sekarang, diundang kelanjutan, sikapnya, tentu saja aku ikut. Waduh, aku diundang lagi nih buat bagi-bagi kue pembangunan. Kalau yang ini, prinsipku mendadak fleksibel loh. Prinsipku cuma berlaku buat yang nggak mengundangku di awal atau kalau topiknya soal setuju-setuju doang. Kalau topiknya soal uang alias rekonstruksi, prinsipku bilang, ayo gasken. Siapa tahu bisa bantu pembangunan sekalian tebar pesona lagi di kancah internasional. Prinsip itu kayak karet bisa ditarik ulur sesuai kebutuhan. Dilema diundang versus tidak diundang. Ini dia bagian paling menggelikan dari drama Malaysia di panggung dunia. Saat tidak diundang, narasi Malaysia, dunia salah besar, mereka buta, nggak tahu Malaysia punya peran penting dan prinsip sejati. KTT itu cacat karena nggak ada kami. Dunia auto salah dan nggak adil. Saat akhirnya diundang ke agenda lanjutan, narasi Malaysia, nah kan, akhirnya dunia mengakui peran dan pentingnya Malaysia. Kami ini sentral, dunia sudah sadar bahwa prinsip kami itu benar. Dunia auto benar dan bijaksana. Kesimpulan kocak, jadi patokan kebenaran dunia itu ada di daftar tamu undangan Malaysia. Kalau diundang, dunia itu hebat. Kalau nggak diundang, dunia itu cacat. Emang dasar standar ganda kayak gini bikin kita yang lihat cuma bisa bilang, halah, dasar pelin-pelan, kayak lagi milih mau makan nasi lemak atau nasi kandar aja ribetnya. Ya sudahlah, mau dibilang muka tembok, munafik, atau master of principle flexibility, yang penting Malaysia tetap happy dengan drama diplomatiknya. Mungkin prinsip mereka yang sebenarnya adalah diundang atau tidak diundang, yang penting bisa eksis di berita. Simak penjelasan PM Anwar Ibrahim soal alasan Malaysia nggak diundang ke KTT Gaza di sini. Kata Anwar Ibrahim soal negaranya yang tak diundang ke KTT perdamaian Gaza yang menjadi dasar drama pelin-pelan ini. Negara-negara yang diundang adalah negara yang beri sokongan penuh pelan damai 20 perkara tersebut. Malaysia tidak termasuk kerana Malaysia menyokong dengan bersyarat. Syaratnya ialah comprehensive solution, membawa balik rakyat Palestin yang terusir keluar dan beberapa syarat-syarat yang terkait dengan hak Palestin sebagai satu negara yang tak termasuk dalam plan. Plan tu kalau sudah baca 20 poin tak termasuk soal hak rakyat Palestin, negara dan kedudukan
penjajahan yang terus berlaku dan keganasan yang dilakukan oleh Zionis Israel di tebing barat. Jadi kenyataan saya dan kenyataan Menteri Luar sebagai reservation disebut menyokong dengan reservations. Jadi itu kita lakukan. Tetapi ada yang bertanya, kalau gitu mengapa kita sokong pelan damai? Seperti mana juga yang saya baca dari kenyataan Hamas yang dikirim kepada saya semalam, itu adalah kerana kita mahu dihentikan pemusnahan harta pembunuhan rakyat termasuk wanita dan bayi. Setelah sekian lama ngambek di pojokan sambil teriak, "Aku nggak mau ikutan, acaranya nggak sesuai prinsipku yang sejati. Kalian semua sesat karena nggak ngikutin idealku." Tiba-tiba ada kiriman surat undangan lagi. Mungkin kali ini dikirim pakai pita emas dan kurir super kilat. Isinya undangan ke konferensi lanjutan atau rekonstruksi Gaza. Maka terjadilah keajaiban saudara-saudara. Prinsip-prinsip yang katanya dipegang teguh itu mendadak menghilang secepat kentut di lift. Prinsip-prinsip itu minggat kemana weh? Mari kita lacak jejak para prinsip yang kabur ini. Pertama, prinsip kami menolak tanpa syarat. Keberadaan sekarang kayaknya lagi liburan di Pulau Dewata, Bali, menikmati smoothies dan sunset. Capek kali ya, disuruh tegang terus-terusan. Dia kirim pesan, "Aku balik kalau ada agenda yang bener-bener gak enak aja. Kalau ada bau-bau dana bantuan atau foto bareng pemimpin dunia, aku silent mode dulu deh." Kedua, prinsip kedaulatan Palestina harus nomor 1 dan poin KTT asal-asalan. Keberadaan sekarang lagi nyangkut di traffic jam Kuala Lumpur. Dia bilang, "Aku stuck, aku mau teriak kedaulatan tapi kok lampu hijaunya buat ngurusin logistik. Ya udahlah, aku klakson pelan-pelan aja deh." Prioritas berubah sesuai destinasi. Ketiga, prinsip dunia salah kalau aku nggak diundang. Keberadaan sekarang mendadak jadi salesman terbaik di kantor Perdana Menteri. Kerjanya sekarang cuma angkat-angkat papan bertuliskan, "Dunia hebat, dunia mengakui kami." Dulu judge, sekarang mau muji, namanya juga ganti strategi marketing. Intinya, kenapa mendadak ikut agenda lanjutan? Karena prinsip sejati yang sebenarnya berbisik ke PM Anwar adalah, "Pak, prinsip idealis itu mahal, tapi prinsip pragmatis itu lebih penting. Kalau nggak ikut yang lanjutan, nanti nggak kebagian panggung dan dana. Nanti disangka beneran nggak penting, buka tembok dikit nggak apa-apalah. Yang penting selfie di sana nanti bagus." Kesimpulan akhir, prinsip Malaysia itu ternyata bukan baja, tapi tisu magic. Kelihatan kuat dan kencang di awal. Tapi begitu kena stimulus, yaitu undangan resmi dan potensi peran internasional, langsung lemes dan luntur tak berbekas. Selamat datang kembali Malaysia di panggung yang dulu kamu cibir. Kami tunggu plot twist berikutnya ya.